mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dana pensiun. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jui Bipri Purba. Nama saya Nadia Fiskaraha. Saya Niki Ayu Cerita Stindaon. Saya Isna Megasari Ajwa. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana berupa iuran dari pesertanya, baik pemberi kerja atau untuk karyawan perusahaan maupun pekerja mandiri yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada nasabahnya ketika mereka sudah pensiun atau tidak bekerja lagi. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Yang pertama di sini ada perusahaan atau bagi pemberi kerja. Yang A, kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang B, loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang C, kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya asing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Yang D, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi perusahaan. Yang E, agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaannya, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, peserta atau bagi karyawan. Yang A, rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang B, kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia atau berhenti kerja. Yang ketiga, penyelenggaraan dana pensiun. Yang A, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang B, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Dan C, sebagai bakti sosial terhadap peran pensiun. Materi selanjutnya yaitu peranan dana pensiun. Peranan dana pensiun bagi perusahaan yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya kepada perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman serta menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan saat menjalankan bisnis. Dan yang keempat, memotivasi karyawan sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat. Yang kedua, peranan dana pensiun bagi karyawan yaitu yang pertama, memiliki simpanan uang untuk biaya hidup setelah pensiun. Rasa aman bisa terjaga serta motivasi kerja saat masih aktif bekerja bisa dipertahankan. Dan yang kedua, jika suatu waktu penerima dana meninggal, simpanan tersebut dapat diwariskan kepada keluarga yang masih hidup. Bagi penyelenggara program, dana pensiun memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh dana kelolaan untuk diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan. Yang kedua, mendukung program pemerintah untuk pengadaan tabungan pensiun. Dan yang ketiga, sebagai aktivitas bakti sosial pada peserta iuran tersebut. Berikutnya adalah fungsi dana pensiun. Berikut beberapa manfaat dana pensiun yang bermanfaat di masa depan. Yang pertama, sebagai penyambung hidup atau bekal pensiunan. 2, sebagai modal usaha di masa pensiun. 3, sebagai biaya berobat di hari tua. 4, mencegah lansia menjadi orang yang terlantar. Selanjutnya adalah asas-asas dana pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas pokok, yaitu 1. Pengangguran dilakukan dengan sistem pendanaan. Setiap penyelenggaraan program pensiunan harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan sendiri. Kekayaan pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian tidak diperkenalkan adanya pembentukan cadangan pensiun dalam pembuktian pendirian atau perusahaan. 3. Kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Setiap pemberi kerja atau orang atau badan yang memperkerjakan karyawan memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. 4. Penundaan manfaat.
penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiunan dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Kelima ialah pensiunan ditunda. Ketentuan ini memperkenalkan karyawan yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui batas pensiunan. Dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai daripada tanggal pensiunan normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan. Yang keenam ialah pensiunan cacat. Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun. Biasanya manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula. Selanjutnya ada jenis kelembagaan pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti bagi kepastian sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk penyelenggaraan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada program pensiun. Berikut adalah program pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Pertama itu ada program pensiun manfaat pasti atau definite plan. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi, sifatnya mirip tabungan namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik pekerja maupun peserta ditetapkan oleh peraturan dana pensiun. 2. Yaitu program pensiunan iuran pasti atau definite contribution plan. Dalam undang-undang program pensiun, iuran pasti didefinisikan sebagai program pensiunan yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program pensiun iuran pasti atau PPIP yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Jadi, kesimpulan dari materi kami tadi mengenai dana pensiun yaitu dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Baiklah, demikianlah hasil video kami pada hari ini. Lebih kurang kami ucapkan terima kasih. Dah.